Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kabar duka. Insyaallah guru kita, kiai kita, ustadz kita, Profesor Dr. Romrawi MA. Beritanya tadi jam 3 Pak ya? Setengah 12 telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal bar. Amin ya rabbal alamin. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana di saat ada alim atau ulama yang meninggal dunia, itu diibaratkan oleh Rasulullah jatuhnya bintang yang menyinari bumi. Jadi kalau kita ibaratkan saja, kita ini kan punya banyak lampu sekian ini. Kemudian ada ulama mati, itu diibaratkan ada lampu kita yang jatuh. Berarti misalnya ada 10 lampu penerang, satu jatuh, berarti kan terangnya itu akan berkurang karena adanya yang tidak berfungsi. Mudah-mudahan segera ada pengganti Pak Romrawi untuk menyinari bumi Indonesia khususnya. Sama sekalian, kita lanjutkan ngaji kita pada pagi ini, yaitu babnya adalah Kitabus Salam, yaitu bab salam. Salam Islam, salamatan itu semakna, yaitu salam sejahtera, salam bahagia, salam damai, itu salam. Sehingga umat Islam diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap saat ketemu dengan saudaranya maka ada lafaz yang perlu diucapkan, yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain berisi doa harapan permohonan kepada Allah, salam yang dilakukan oleh orang Islam kepada Islam lainnya itu menandakan bahwa kita ini mudah-mudahan dalam hidup penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselamatan,
Dan juga kita ini harus menciptakan suasana yang kondusif satu dengan yang lain. Secara kejiwaan, orang ketemu dengan yang lain kemudian mengucapkan salam. Itu insya Allah ada getaran jiwa yang memberikan satu tanda sinyal bahwa kita ini adalah damai, kita ini adalah saudara. Ini dapat kita rasakan misalnya satu saat kita ini ketemu dengan orang, apalagi kenal, kemudian tidak mengucapkan salam satu di antaranya. Maka tentu jiwa hati kita, nurani kita itu pasti sedikit ada perasaan. Apa ya kok menengai. Nah, kalau keduanya kemudian tidak, ya keduanya akan punya perasaan yang sama. Tapi kalau kita ketemu kemudian mengucapkan Assalamualaikum, terus dijawab Waalaikumsalam, Masya Allah akan berbeda sekali dalam jiwa. Itu berarti sudah pertanda kedamaian jiwa. Karena damai itu adalah ada dalam jiwa, ada dalam batin. Perasaan senang dan tidak senang itu ada dalam batin. Karena manusia itu kan makhluk Allah yang amat sangat unik sekali. Tetapi jiwa itu tidak bisa dibohongi. Nurani itu tidak bisa dibohongi. Orang bisa saja berwajah simpati, senyum, tapi dalam hatinya tidak seperti yang dizahirkan oleh senyum itu. Itu bisa jadi. Maka dalam pepatah Indonesia itu kan ada yang namanya apa Pak? Menggunting dalam lipatan. Pendek kata itu konotasinya tidak baik. Atau ada istilah dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Itu karena uniknya manusia seperti itu. Jadi orang dengan mengucapkan salam itu insya Allah ada keterkaitan, keterpautan antara hati satu dengan hati yang lain. Maka Islam itu menghendaki kedamaian, ketentraman, di antaranya adalah dari jiwa satu dengan jiwa yang lain. Ada beberapa ayat yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini, yaitu antara lain di dalam surat An-Nur Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman. Ini mukhatabnya kepada orang beriman. Orang beriman itu oleh Allah diberi aturan-aturan. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu tidak diberi aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya ya sakarepe dhewe. Orang beriman itu makan saja diatur. Ya ayyuhalladzina amanu kulu wasrobu. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makan saja itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebih-lebihan. Apa dampak daripada makan berlebih-lebihan itu? Banyak sekali. Satu diantaranya adalah nikmat dari makanan itu akan berkurang. Berbeda dengan kita sudah dalam keadaan waktunya makan. Kalau dikatakan lapar itu kok yo
kebangetan. Sudah waktunya makan, kemudian makan secukupnya, itu rasa nikmatnya luar biasa. Apalagi dalam keadaan sehat. Jadi makan dalam keadaan sehat, sudah waktunya makan, yang dimakan tidak terlalu banyak, dalam bahasanya tidak terlalu kekenyangan, itu akan terasa nikmatnya makanan. Tapi walaupun makanan itu enak, lezat, tetapi kalau kemudian yang dimakan itu terlalu banyak, itu ya tidak jadi nikmat akhirnya. Maka Allah menyatakan, kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tetapi jangan berlebihan. Itu diatur oleh Allah tentang makan bagi orang mukmin. Kita diatur oleh Allah, diantaranya lagi terkait misalnya dengan makanan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Lah orang kafir tidak ada aturan-aturan begitu, itu ya saenake. Mangan bangke yo kenek, gak mangan yo kenek, disembelih kenek, gak disembelih kenek, tidak ada aturan bagi orang kafir. Makanya berbahagialah kalau kita itu kemudian menjadi orang mukmin, mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang mengatur itu Allah, yang menjadikan kita itu Allah. Maka tentu Allah itu mengaturnya karena untuk kebaikan. Bukan mengatur untuk kejelekan, kemaudharatan kepada manusianya, tidak. Nah, ini seringkali tidak disadari kebanyakan orang yang mungkin karena belum beriman yang sesungguhnya. Allah itu kakean ngatur, gitu. Itu karena tidak mukmin yang sesungguhnya. Padahal diaturnya, yang ngatur itu Allah, itu untuk atau kembalinya itu kepada manusia. Hanya kemudian karena kemampuan untuk menelaah akan perintah dan larangan Allah itulah kemudian orang itu belum paham. Maka di sini dipergunakannya satu di antara peringatan Allah, afala taqilun, apakah engkau tidak mempergunakan akalmu? Afala tadzakarun, apakah engkau tidak berpikir, dan lain sebagainya. Lah maka di sini peran otak itu sesungguhnya untuk menggali dan menggali. Maka orang-orang yang diberi oleh Allah kemampuan berpikir, kemudian memikirkan tentang sebab akibat daripada aturan-aturan Allah itu. Contoh, kita dianjurkan oleh Allah lewat Rasulullah kalau makan itu duduk. Hukumnya makruh, ada yang mengatakan haram makan minum sambil berdiri. Ternyata setelah diteliti dengan menggunakan afala ta'qilun itu, oh ternyata kalau makan atau minum itu dengan berdiri, maka begitu minum atau makan, makanan itu langsung turun. Istilahnya ngono, orang bepergian tidak terminal dulu, tidak mampir terminal dulu, langsung turun. Nah ini juga ada akibat yang kurang baik pada organ tubuh. Tapi kalau duduk itu tidak langsung turun, tetapi berterminal dulu, berproses. Sehingga itu akan menjadi kebaikan bagi pelakunya atau orang yang mengikuti aturan itu. Itu diantaranya. Dan banyak hal sekarang ini sudah bermunculan tentang hikmah-hikmah daripada anjuran-anjuran Allah, termasuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam dilarang makan babi, itu sesungguhnya bukan semata karena babi itu mengandung cacing pita, tidak. Nanti akan ada pertanyaan, lah kalau itu digodok sekian lama kemudian cacing pitanya itu mati, apa kemudian menjadi boleh dimakan?
ternyata di sini ada unsur yang disebut dengan ta'abudi, yaitu pengabdian, ketundukan, ketaatan terhadap Allah. Dampaknya apa? Dampaknya diantaranya secara psikologi agar kita itu tidak terlalu didominasi keinginan kehewanan, sifat kehewanan. Kita tahu sifat hewan itu bagaimana. Hewan yang namanya hewan tidak punya akal dan pikiran, kan gitu. Itu diantaranya, bukan semata karena ini berakibat secara kesehatan, tetapi terkait dengan kerohanian yang ada pada diri manusia. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah engkau masuk rumah, ghaira buyutikum, di mana rumah yang kau masuki itu adalah bukan rumahmu pribadi. Jadi saya misalnya saja dengan Pak Haji Maksum wis dianggap koyok dulur, pancen dudu dulur kan gitu. Tapi dianggap koyok dulur karena sudah pertemanan, perkawanan dan lain sebagainya. Tidak boleh kok kemudian saya ini ujuk-ujuk langsung buka pagar marono, buka lawang. Kalau walaupun lawangnya itu tidak dikunci, tidak boleh itu. Kok kemudian ke aku, saya itu beralasan karo Pak Haji Maksum wis padha kenale padha ruwe, tidak boleh. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Tidak diperkenankan masuk rumah di mana rumah itu bukan rumah pribadi. Karena apa? Larangan ini ada sebabnya, ada solusinya. Hatta tasta'nisu, sehingga kita ini minta izin terlebih dahulu. Nah, kecuali kalau misalnya ada izin, niki Pak, kuncine omah kula Bu Menawi jenengan sak wayah-wayah butuh, itu lain, berbeda itu, karena ada sesuatu. Monggo, kunci diserahkan saya. Itu pun tidak kemudian serta-merta saya kemudian masuk ke rumahnya Pak Haji Maksum karena sudah pegang pintu. Tapi di sini ada kelanjutan ayat. Hatta tasta'nisu wa tusallimu. Begitu kunci sudah dibuka, tetap mengucapkan salam. Walaupun mungkin di dalam rumah itu tidak ada orang, tetap kita ini dianjurkan, diperintahkan untuk mengucapkan salam. Karena ada hadis lagi yang terkait dengan itu, baik ada orang maupun tidak ada orang, masuk rumah itu ucapkan salam. Siapa tahu di dalam rumah itu ada malaikat membawa rahmat. Kita kan nggak tahu apa malaikat ini membawa rahmat atau tidak, tapi dalam hal ini Rasulullah menyatakan siapa tahu di dalam rumah itu ada malaikat yang membawa rahmat. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Malaikat yang membawa rahmat itu akan menjawab salam, waalaikumsalam. Jadi ini menyangkut soal kehormatan diri orang-orang Islam. Kelihatannya mungkin sepele, ala Pak wong mlebu omah wong jelas wis gak ono, kadek ngucap salam dan lain sebagainya. Loh ini loh perlunya Islam dan hebatnya Islam itu mengatur kehidupan itu tidak secara zahir saja, tetapi juga batin. Dan itu ada pada diri manusia, ada sifat zahiriyah dan ada sifat batiniyah. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha.
kita harus mengucapkan salam kepada keluarga atau ahli dalam rumah itu. Ini salam. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ini tentu insya Allah sudah kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Lah kita ini kan punya tugas dakwah, tugas menginformasikan, tugas untuk menyebarkan ajaran Islam itu ya dari anak cucu kita. Kita sudah salam, ada anak cucu kita ajari salam. Bila perlu ada pendidikan langsung, nak, kalau masuk rumah salam ya, kalau meninggalkan rumah mau pergi salam. Cucu kita juga begitu. Kalau misalnya namanya proses pendidikan itu bertahap. Anak kita, cucu kita sudah kita beritahu, tapi satu saat kok kemudian langsung dari luar langsung masuk. Yaitu ya perlu ada teguran. Nah, tadi lupa ya tidak mengucapkan salam. Kalau nanti lagi, kapan lagi keluar atau masuk, ucapkan salam. Itu proses pendidikan. Nah, kalau proses pendidikan tidak seperti itu, akhirnya apa yang terjadi kemarin di berita itu? Ada seorang guru mengingatkan muridnya itu rokokan, ditegur, ini sekolahan jangan merokok di sekolahan. Gak terima, wong tuane dadi langsung ngetepil. Ngetepil napa? Nyetip. Akhirnya apa? Gurunya kena matanya, pecah bola matanya. Akhirnya ndak bisa melihat. Lho ngono iku gurune sik kena perkara. Kena perkara HAM. Karena dianggap melanggar. Kok ngilingno rokokan itu hak asasi manusia. Coba, ini beritanya viral ini, Pak. Sampai yang namanya gubernur apa bupatinya setempat itu, ini di luar Jawa. Ini turun tangan itu. Masya Allah, rame, Pak. Di beritanya itu rame. Nah, panjenengan anake gak kena dituturi ya kon ngulang wong tuane dhewe ae walangan. Coba bayangkan, seorang guru itu insya Allah lah ya, insya Allah. Setiap guru itu pasti pada waktu proses untuk sampai menjadi seorang guru, itu di perkuliahan guru itu ada namanya ilmu didaktik metodik, tata cara mengajar, itu termasuk dalam hal menegur. Gak mungkin secara normal ya, ini secara normal. Guru itu ada siswa berbuat tidak senonoh itu langsung ditempiling, itu tidak mungkin. Secara teori itu tidak mungkin, pasti diingatkan. Diingatkan mulai dari tahapan yang paling rendah, ibaratnya dokter itu kasih dosis rendah dulu, baru kemudian dokternya bilang, kalau obatnya habis kok belum sembuh, kesini lagi, didelok itu. Oh ya wingi bodreksin, saiki bodrek, kan begitu. Oh ditingkatkan volume daripada obat itu. Lah guru insya Allah juga gitu. Jadi dikai ya apa carane menghadapi anak itu. Kemudian guru itu pun juga diajari tentang psikologi perkembangan. Ada juga namanya psikologi anak. Nah itu insya Allah begitu. Kecuali nek guru dadaan ini mbah mana gak ngerti. Tapi di kuliah pendidikan itu ada ilmu-ilmu yang diberikan kepada calon-calon guru itu ada. Lah ini ndak. Wong tuane gak terima, dadekne langsung diketepil, jedias gitu. Kena matanya, insyaallah yang kalau tidak salah itu yang kiri itu yang kena. Baik kiri maupun kanan, kalau mata kemudian kena ketepil kemudian sampai pecah bola matanya itu gimana? Iso diganti. Ganti neker.
Iso diganti tapi tidak bisa berfungsi. Masya Allah. Itu lu memilukan dan memalukan. Dulu juga pernah di Sidoarjo itu, rame guru sampai demo. Gara-gara guru itu saking jengkele anak itu ditempiling. Tapi sebelumnya itu sudah diingatkan berulang-ulang. Panjen anaknya itu duablek, ditempiling. Itu akhirnya gurunya dipenjara. Akhirnya guru se-Sidoarjo waktu itu demo untuk supaya guru ini dikeluarkan, karena tahu orang-orang itu kan guru itu kan punya korup toh ya, punya korup guru. Nah, guru ini ditengarai orangnya itu sabar, baik dan lain sebagainya. Dan itu kemudian hasil investigasinya, guru ini sudah beberapa kali memberikan teguran dengan beberapa tingkatan. Nah, terakhir mungkin ya namanya juga orang. Saking juwengkele kira-kira mesti kandhani bolak-balik. Bolak napa bolak-balik, Pak? Bolak-balik ternyata sek pancet ae, ditempiling. Itu pun tempilingnya gak kok tempiling koyok nempiling maling itu ya tidak sesungguhnya. Tapi wong tuane gak terima. Akhirnya dilaporkan ke polisi. Ya, polisi ya kemudian menanggapinya. Itu terjadi. Ini enggak kok di demo dilaporkan, tapi disetip, diketepil. Astagfirullah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ayat yang lain, fa idza dakhaltumul buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Apabila engkau masuk rumah, maka ucapkanlah salam. Fasallimu, ucapkanlah salam. Jadi ini perintah. Kapan saja, di mana saja, di saat kita ini masuk rumah, baik rumah kita pribadi maupun rumah orang lain, maka kita ini hendaknya mengucapkan salam. Itu adalah tahiyatan min indillah. Satu kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mubarakatan thayyibatan, bahkan ditambahi lagi oleh Allah mubarakatan, barokah yang baik. Jadi, barokah yang baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hidup ini Bapak butuh barokah, butuh nilai tambah positif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang hidup barokah dengan tidak itu berbeda. Ada orang itu secara finansial itu bahkan bukan saja cukup, tapi lebih-lebih. Tapi kenyataannya dalam kehidupannya itu ya ada saja yang tidak baik. Gegeran. Sing lanang nggegeri sing wedok nggegeri sing lanang. Anak nggegeri wong tuwa nggegeri anak. Itu berarti dalam hal ini tanda kutip kehidupannya belum barokah. Itu hal-hal yang negatif mengelilingi, menyertai, bahkan hampir menguasai dalam kehidupannya. Itu berarti ada tanda-tanda tidak barokah.
Maka kita ini kan kalau kita mau merenung dari hal-hal apa yang telah dicontohkan, disabdakan oleh Rasulullah, itu diantara harapan hidup kita itu barokah. Orang makan Allahumma barik lana. Ya Allah barokailah kami dalam makanan ini. Orang menikah pun juga gitu, doanya itu yang paling utama ya mudah-mudahan barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Bahkan khutbah Jumat itu ini kadang-kadang lupa khotibnya itu. Kalau melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kalau mau mengakhiri khutbah pertama, ini khutbah Jumat itu. Jadi mau duduk itu khotib itu barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza. Itu khotib yang mau duduk itu karena apa? Dari salam berdiri itu kan khotib itu wajib hukumnya menyampaikan itu berdasarkan ayat atau hadis. Jadi misalnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu dan seterusnya qala Allahu taala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad atau ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harus ada satu atau dua ayat atau hadis yang menyertai daripada muqaddimah itu. Baru kemudian diterangkan, hai orang-orang yang beriman, saudara-saudaraku dan lain sebagainya, terangkan bla 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 bla. Itu mau duduk itu Rasulullah menganjurkan barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Jadi mudah-mudahan ayat Al-Quran tadi yang dibaca itu diikuti dengan keberkahan. Tapi ini kadang-kadang lupa. Atau mungkin juga tidak tahu sehingga kadang-kadang itu terlupakan. Paling tidak itu mudah-mudahan kita ini dibarokai dari Quran. Karena Quran itu membawa barokah. Quran itu membawa barokah. Lah sehingga ayat ini terkait dengan mengucapkan salam itu min indillahi mubarakatan thayyibatan. Salamnya itu tadi mudah-mudahan ada keberkahan dan kebaikan bagi yang mengucap salam dan bagi yang menerima salam. Itu barokah itu diantara ditandai apa? Yaitu kecukupan, perasaan tenang, itu barokah. Tapi naik duit akeh dunya brono sak pirang-pirang, tetapi kemudian ketidaktenangan batin jiwa ini ada, itu berarti iya, apa ya aku ini misale, apa aku ini ya kok gak patek tenang uripku, gelisah, galau, itu berarti kemungkinan besar keberkahan dalam hidup ini belum ada atau belum maksimal. Maka kita harus, karena yang memberi itu Allah, ya kita itu mintanya kepada Allah. Setiap saat dan waktu minta dibarokai. Barokah hidupnya, barokah umurnya, barokah anaknya, barokah kesehatannya, barokah rumahnya dan lain sebagainya. Kita ini banyak sekali anjuran dari Rasulullah untuk apa? Untuk minta kepada Allah. Jadi tidak pernah Rasulullah itu kemudian bilang ojo akeh-akeh njaluk nang Allah ya ngono. Tidak pernah, tapi perbanyaklah meminta. Loh. Aneh toh Pak ya. Jadi Allah itu seneng nek dijaluki. Nek menungso
seneng dikei, dijaluki iku gak patek seneng, ngono lho, gak patek seneng. Tapi tak Allah itu kalau dijaluki iku tambah seneng, tambah seneng. Makanya kalau misalnya memasuki rumah atau tempat baru itu kan diantaranya juga mudah-mudahan rumah itu rumah yang ditempati, yang dimiliki atau kendaraan yang dimiliki apapun baik baru maupun tidak baru itu ya kita itu berdoa gitu loh, berdoa. Nah, di antara berdoa itu mudah-mudahan kalau rumah ya rumahnya barokah, kalau kendaraan ya kendaraannya barokah, kalau punya anak mudah-mudahan anaknya juga barokah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada lagi satu pernyataan Allah di dalam surat An-Nisa, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau telah mendapatkan kehormatan ungkapan salam dari seseorang, maka balaslah yang setimpal atau lebih daripada itu. Ini diterangkan dalam hadis, apabila ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal waalaikumsalam. Itu namanya sepadan dengan yang diucapkan oleh orang lain. Atau lebih baik lagi, minimal assalamualaikum warahmatullah. Sempurnanya itu assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nek diucapi assalamualaikum waalaikumsalam itu setimpal. Lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Akan lebih baik lagi kalau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab di dalam 3 kalimat tadi itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kata Nabi ada 30 kebaikan. Assalamualaikum 10 kebaikan. Waalaikumsalam balasannya juga 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah 20 kebaikan. Dibalas waalaikumsalam warahmatullah 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu 30 kebaikan. 30 dijawab 30, 60 kebaikan. Lah kebaikan yang dimaksud wallahu a'lam. Apa itu 30, 10, 20 kebaikan itu wallahu a'lam. Tidak disebutkan tentang kebaikannya itu ini itu tidak disebutkan oleh Rasulullah. Lah kita sebagai umatnya itu ya sami'na wa ata'. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang percuma, tidak ada sesuatu yang tidak ada gunanya, pasti ada gunanya. Cuma lah ini yang perlu tadi itu afala ta'qilunnya kita ini mungkin perlu kajian-kajian yang mendalam tentang itu. Tapi pasti itu adalah positif. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu pasti positif. Makanya hadis itu Bapak, ini menyangkut ilmu hadis. Hadis itu ada 3 macam. Yang pertama hadis fi'liyah, yaitu hadis yang terkait dengan perbuatannya Rasulullah. Jadi Rasulullah misalnya sholat, contoh saja, misalnya sholatnya Rasulullah itu diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian Rasulullah bergerak
Dari takbiratul ihram dengan sekian jeda itu kemudian bergerak, ada takbir untuk rukuk. Itu namanya hadis fi'liyah, perbuatan. Nah, terus yang kedua ada hadis qauliyah, yaitu hadis yang berupa ucapan. Rasulullah itu sholat takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram Rasulullah itu membaca apa? Yaitu membaca doa iftitah. Ungkapan kata, ucapannya itu namanya qauliyah. Rasulullah menyuruh kita dengan ucapannya, yaitu misalnya apa kira-kira ucapan Rasulullah itu? Kita disuruh oleh Rasulullah, apabila engkau itu ketemu dengan saudaramu, idza laqiya, apabila kamu ketemu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Berarti itu hadis qauliyah. Kemudian ada yang namanya hadis itu namanya takririyah atau takrir. Takrir itu kesepakatan Rasulullah. Jadi ada perbuatan, ada ucapan, ada takrir. Takrir itu kesepakatan. Nabi tidak melakukan, Nabi tidak berucap, tetapi Nabi menyetujui. Itu namanya takrir. Takrir. Misalnya apa takrir itu? Banyak diantaranya adalah satu saat Rasulullah SAW itu melihat ada orang bancaan. Nah, bancaannya itu tidak lazim bagi penduduk Mekah dan Madinah. Ditanya, kok gaya apa itu? Nyaman itu apa Pak? Nyaman itu. Bancaan terus napa Pak? Bancaan tuh, napa Pak? Gayeng enggak? Kok gayeng sekali? Rasul tanya, daging apa itu? Gitu. Biawak ya Rasulullah. Rasulullah itu meneng. Biawak. Karena di Mekah Madinah tidak biasa orang makan biawak. Biawak niku nyabik nih lho, nyambik. Lho Rasulullah niku meneng. Berarti menengi Rasulullah niku adalah disepakati. Oh, berarti boleh makan nyambik. Tapi Rasulullah tidak berkata jangan. Oh, gak popo. Tapi Rasulullah itu meneng. Berarti menengnya Rasulullah itu gitu. Lho terus jenengan tanglet sungkan be Pak ajenge negur niku. Bagi Rasulullah ndak ada sungkan-sungkanan, itu ndak ada. Kalau itu baik, tentu Rasulullah diam. Tapi kalau tidak baik, Rasulullah mesti berkata. Siji mbere awak dhewe ngomong karo maratuwa lak sungkan. Arepe tak elingno kok maratuwa, gak dielingno iku ya apa, tapi ya meneng ae. Iku siji karo Rasulullah. Rasulullah itu ndak boleh ada istilah sungkan manakala itu tidak baik kok diam, itu ndak ada. Itu contoh daripada hadis itu ada 3 macam. Hadis fi'liyah, qauliyah, dan takririyah. Wa idza khuyitum bi tahiyatin fasallim fahayyu bi aksana minha aw rudduha. Kalau diucapi salam, minimal jawabannya sama dengan orang yang mengucap. Tetapi lebih baik kalau jawabannya itu lebih daripada yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali untuk bab salam kita cukupi dari beberapa ayat ini. Masih banyak hadis-hadis yang terkait dengan salam. Ini banyak sekali. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkannya di kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, dan kita akhiri dengan
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.